Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segenap yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, yaitu para habaib, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana keberadaan mereka adalah sebagai tolak ukur keimanan seorang hamba, sehingga dikatakan tidaklah yang mencintai mereka melainkan orang yang beriman, dan tidaklah yang membenci mereka melainkan adalah orang munafik. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah kekuatan dan anugerah untuk bisa mencintai mereka semuanya. Amin ya rabbal. Yang mohon maaf, kami tidak sebutkan satu persatu namanya. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita taati, yaitu para ulama, para kiai, para asatid, yang mana keberadaan mereka adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Kalau para nabi wajib dicinta, maka pewaris pun juga perlu untuk dicinta, wajib untuk dicinta. Kalau para nabi wajib untuk dimuliakan, maka pewaris dari para nabi juga wajib untuk dimuliakan. Lagi-lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada mereka semuanya, ketaatan kepada mereka semuanya, sehingga kita termasuk golongan yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Dan mohon maaf juga kami tidak sebutkan semuanya, jadi adil ya. Jadi adil, semua tidak kita sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi daripada rasa hormat dan takdim al-fagir kepada beliau-beliau semuanya. Begitu juga kepada segenap para pejabat yang hadir pada malam hari ini, baik sipil maupun militer, baik yang calon juga sama, kita hormati semuanya di sini. Begitu juga tokoh sepuh masyarakat, hadirin, hadirat, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin, hadirat, seperti biasa kita lanjut tentang basyarun lakal bashar. Beliau adalah manusia, tapi tidak seperti manusia yang lainnya. Kali ini saya tidak banyak bawakan, hanya 3 saja. Di ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya perbandingan antara Nabi dengan nabi-nabi yang lain, artinya Nabi Muhammad dengan para nabi yang lain sangat-sangat jelas. Allah saja membedakan, Allah saja memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kenapa masih ada satu golongan orang-orang yang mengaku muslim, mengaku beriman dengan Nabi Muhammad, tapi masih mempertanyakan kenapa kita harus maulid, kenapa kita harus muliakan Nabi Muhammad, kenapa kita peringati kelahirannya. Dalam Al-Quran Allah memuliakan, dalam Al-Quran Allah membedakan. Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa kata Allah? Kita lihat. Saya ambil perbandingan tidak banyak, hanya 3. Sebenarnya banyak dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi yang lainnya banyak, tapi saya ambil satu Nabi, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa saya ambil Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Nabi Muhammad nasabnya kalau ditarik ke atas bersambung kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Apa yang ingin saya jelaskan di sini? Kita lihat Nabi Muhammad sebagai cucunya, Nabi Ibrahim sebagai datuknya, Abul Anbiya. Tapi apa yang terjadi? Allah bedakan. Kita lihat di dalam surat Asy-Syu'ara, Allah berfirman untuk Nabi Ibrahim di sini, menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati. Nabi Ibrahim berharap, menginginkan kepada Allah ampunan. Nabi Ibrahim berharap kepada Allah agar diampunkan dosa-dosa. Bagaimana ayat tentang Nabi Muhammad dikatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kalau Nabi Ibrahim minta agar diampunkan dosanya, Nabi Muhammad tidak minta. Allah yang mengatakan diampunkan semua dosanya yang telah lalu, yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lihat yang berbicara Allah dalam Al-Quran. Demi Allah, setiap kali saya ceramah saya sudah katakan wallahi, demi Allah, aqsamtu billah, saya bersumpah kepada Allah, saya tidak menyampaikan melainkan isinya hanya Al-Quran dan hadis. Saya bertanggung jawab dunia sampai akhirat apa yang saya sampaikan. Yang nomor 2, kita lihat di sini, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84. Nanti pulang ke rumah, buka Al-Qur'annya, tidak tahu artinya, buka terjemahan, lihat. Yang punya aplikasi HP, buka aplikasinya, apa artinya di situ, apa maksudnya di sana. Kalau saya bohong, gantung. Allah yang mengatakan di sini. Apa kata Allah? Di sini Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mohon kepada Allah, Nabi Ibrahim minta kepada Allah, waj'alni lisana sidqan fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku sebagai tutur kata, jadikan aku sebagai bahan bicaraan fil akhirin, bagi umat-umat yang akan datang. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Ibrahim sampai detik ini terus disebut oleh orang-orang di akhir zaman. Ketika datang bulan Dzulhijjah, orang-orang berangkat haji semua bercerita tentang Nabi Ibrahim. Ketika korban, bercerita tentang Nabi Ibrahim. Ketika khitan, berbicara dengan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim mohon, minta supaya kata-katanya, supaya dirinya disebut-sebut oleh orang-orang yang akan datang. Tapi kita lihat di sini untuk Nabi Muhammad, apa bedanya? Kita lihat, wa rafa'na laka dzikra. Kalau Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya namanya disebut, Nabi Muhammad tidak minta, Nabi Muhammad tidak mohon kepada Allah, Allah yang memberi. Apa kata Allah? Wa rafa'na laka dzikra. Aku tinggikan sebutan namamu, hai Muhammad. Allah yang menginginkan di sini, bukan keinginan Nabi Muhammad. Yang ketiga, masih tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ayat mengenai Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Apa? Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Habib boleh dia
Oi. Oi. 5 bebo. Kasih ini kepi. Hah? Siap? Ngeding lagi? Mari Bon. Lupa kan? Baniya an na'budal asnam dalam surat Ibrahim ayat 35 maaf, ayat 35. Nabi Ibrahim mohon kepada Allah. Perhatikan, Nabi Ibrahim mohon, ya Allah, jauhkan aku, karena Ibrahim, wa baniya, dan anak cucuku, anak budal asnam, daripada menyembah berhala. Nabi Ibrahim nyoon ka Allah agar dirinya dan anak cucunya diselamatkan daripada menyembah berhala. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kita lihat Allah yang mengatakan, ayat ini sering dibaca di tahlil-tahlil, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Kalau Nabi Ibrahim minta supaya dia dan anak cucunya diselamatkan daripada penyembah berhala, Nabi Muhammad, Allah yang mengatakan, Allah itu menginginkan, Allah yang menginginkan, bukan Nabi Muhammad. Allah menginginkan apa? Untuk mengampuni dari kalian semua, yaitu kotoran dosa. Ya ahlal bait, wahai keluarga Nabi. Lihat, Al-Quran yang bicara, yang disebut ahla baitin Nabi, keluarga Nabi. Kalau tadi supaya anak cucu selamat, tapi Allah ingin membersihkan anak cucu keluarga Nabi Muhammad. Wa yutahhirakum, dan mensucikan kalian, hai ahli bait, tadhira, sesuci-sucinya. Bisa dilihat dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Ayat 30. Ini catatan yang saya catat, kelebihan keutamaan Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lain. Ini tentang ayat. Tadi disebutkan, kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, insya Allah kita akan masuk surga tanpa hisab. Dalam Maulid Tiba itu diceritakan bagaimana sih sifatnya umat Nabi Muhammad. Sulusu yadkhulunal jannah bi ghairi Allahumma ja'alna minhum. Sepertiga masuk surga tanpa hisab. Kita, Pak, Bu, jangan terlena untuk masuk surga tanpa hisab. Kita yang didengar, wah masuk surga tanpa hisab, manter masuk surga tanpa hisab. Perhatikan, ada juga yang masuk neraka tanpa hisab. Paham? Cerita surga helu, cerita surga, cerita neraka helu malam mangken. Cerita neraka, bodoh orang umat Nabi Muhammad masuk ke neraka bi ghairi hisab, tanpa dihisab, langsung alat tul masuk ke neraka jahanam. Siapa mereka? Ada 6 golongan. Ada 6 golongan. Kira-kira men pada Pak pegel tak pegel? Sepakat dulu. Pegel. Man pegel lambu. Pegel tak pegel? Terau tahu ah? Mai di tahun datang Maret. Tahun datang? Sekarang. Sampai malam kelar. Tak kuli ongkon. Siap ngeding lagi? Tak pegel. Yo. Sehingga mereka buat TV. 6 golongan. Pertaja ke Rasulullah. Boleh kita pertaja? Boleh. Menbut apa raja kaper? Boleh bon. Le, Nabi si mainga dikatakan begitu cintanya Nabi kepada umatnya sampai dikatakan oleh Allah, harisun alaikum. Nabi sangat ingin kepada kita semua, kepada kalian. Ingin apa yang tinggal Nabi? Nabi ingin kalian semua selamat dari api neraka. Sehingga Nabi beritahu, kira-kira bodoh orang mancung jalan, bodoh mobil lebat. Orang dia tak ngabes ke mobil. Kau le beritahu, cong saya ngacong bodoh mobil. Itu men beritahu nih kabe, cik napa sayang.
Sepakat? Sepakat? Mentabri oneng tabri tahu berarti apa? Tak sah? Malam ini bukti cinta saya kepada masyarakat Pulau Potran. Saya madepak kebuna Nabi Muhammad. Siap? Ngeding lagi? Siapa golongan 6 yang masuk neraka tanpa hisab? Yang pertama, al-umara bil jauri, umara, penguasa, pejabat yang zalim. Allah. Dengar. Pejabat yang zalim masuk neraka tanpa hisab. Masuk neraka. Hati. Tak gampang. Hei para anggota DPR, hei Kalebun, hei Bupati, hei pegawai negeri. Dengar. Takbir. Kalau Anda tidak sanggup jadi pejabat, jangan nyalon. Dengar. Arya bener ya kok Pak. Aku Pak. Berma terus. Sampian terus. Selain bersih panas. Neraka panas beb. Lagi Arya. Anda tidak ngarang. Saya bertanggung jawab dunia akhirat. Bentuk sayang saya. Kalau tidak sanggup jangan nyam. Ketika dia duduk jadi pejabat dia zalim. Giliran pemilihan turun ke rakyat, turun ke pasar, turun ke Tegal. Bila mari teti lopa, saya bila teti lopa, saya bantuan dikorupsi. Saya bantuan tak ada ke rakyat, terak suara nasi kalah. Mari ngalah suara, kalah bantuannya. Neraka tanpa jelas. Terus lagi. Saya tahu pemimpin zalim dukung. Saya tahu calon pemimpinnya zalim. Calon pemimpinnya ini maksiat. Calon pemimpinnya suka maksiat. Calon pemimpinnya suka bohong. Boleh didukung. Saya dukung pada nyapurkan neraka tanpa hisab. Dengar. Jelas? Dengar neraka panas. Apa itu Nabi Muhammad? Nabi atabu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati ba'di umara, akan datang setelahku, setelah wafatku, kata Nabi. Setelah aku meninggal dunia akan datang umara, penguasa. Bagaimana penguasanya? Yadlimun wa yakdzibun. Mereka berbuat zalim ben ampo alecet. Jabere. Faman saddaqahum. Siapa separtaja mendukung kepada kebohongannya, mendukung kezalimannya. Jabere. Walam yarid alayyal haud. Dia tidak akan datang ke telagaku. Allah. Mendeki akhirat tak ada pak ke telaga Nabi Muhammad, berarti neraka kenangan apa? Allah. Manter ya selamat tetapi amin. Kita doakan mudah-mudahan pejabat kita, pejabat yang jujur, calon pejabat kita yang ada pada malam hari ini, calon pejabat yang jujur insyaallah amin. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada mereka semua untuk bisa mengemban daripada amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amin. Ketika pejabat bisa berbuat adil, luar biasa. Jadi ya suara. Yaumun min imamin adil. Satu hari bagi pejabat yang adil khairun aw afdal min sittina sana. Lebih baik 60 tahun satu harinya dibanding orang selain pejabat. Allah. Satu harinya saja ketika dia adil itu lebih baik dari 60 tahun daripada umatnya yang lain. Makanya kita doakan biar mereka semua adil semuanya amin. Amin. Nomor 2,
Siapa yang masuk ke neraka tanpa hisab? Al-Arab bil asabiyah, orang Arab yang fanatik. Man bener orang Arab coba. Saya paling bagus orang Arab, saya yang merasa dirinya mulia. Tapi ditekankan di hadis ini bukan hanya bangsa Arab, tapi semua bangsa, semua golongan. Biasanya terjadi di organisasi, terjadi di kumpulan, terjadi di lembaga-lembaga, terjadi di mana-mana. Menbene organisasi na, menbene golongan na, menbene kelompok na, bene partai ya, bene lembaga na, bene awane, bene. Coba, saya banyak tak banyak. Hari benih golongan angko hari coba. Oh hari benih majelis angko coba. Oh hari benih lembaga angko coba. Oh hari benih urusan angko coba. Beda tak beda. Banyak tak banyak. Grup. Banyak tak grup talango. Beda grup apanya mana? Salbut. Cengkal. Reng-mereng. Lokata. Salbut. Apal kapi. Aroma sahabat namolja fanatik, hati-hati masuk neraka tanpa kau lebun perak aberita pun perak malah sehingga menebri tahu harus cek sampai ebelehi malah care tai nyare bentai ngempon tayem pun boh pun. Nomor telok siapa golongan yang masuk neraka tanpa hisab? Orang nyawer ad-dahikina bil kibir, tokoh baik tokoh masyarakat, baik tokoh agama, mau tokoh adat, tokoh desa, tokoh apa saja, ketika dia sombong masuk neraka tanpa hisab. Mentang-mentang tokoh abu nasom setengah beda tak beda mau ringah banyak malolo ada sombong. Sudah sering dijelaskan tentang sombong, sudah terlalu sering dijelaskan tentang sombong ya. Ingat, tokoh yang merasa dirinya tokoh dimuliakan pas sombong. Sanya mana TV, saya ingat. Biar dia tokoh agama sekalipun, kiai sekalipun, habib sekalipun, sombong, totoro. Paham? Nomor 4, siapa saya masuk neraka tanpa hisab? Wa ahlur rusab bil jahalah, orang sebode pelosok, bode kampung, bode poteran kampung tak kampung, poteran pelosok tak pelosok. Orang sebode pelosok angkuh dengan kebodohannya, pakun senya mana budu rabat budu yobu, bode tak bode ya terus semua orang yang punya malu. Saya butuh yobu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia tidak bisa mengandalkan apa yang ada dirinya, sehingga yang diandalkan tenaganya. Siapa sih bengalkan kok teti preman kekera benya tak benya. Seti anak pang geng benya tak benya. Ingat bu, andi anak masuk geng tengah teh. Kalau gengnya berubah ke geng solawat bagus, berarti dia sudah menuju kepintaran. Tapi menpakun obu lancung semir merah tak karu-karuan, anteng-anteng bodoh tak bodoh, punya boleh. Bila si obo punya malolo, tengah anteng-anteng bodoh tak bodoh, elong anteng-anteng bodoh tak bodoh. Tahu saya beri anteng-anteng oleh apa? Sak. Loh, di kaki tepat sampai muka kitab-kitab fikih klasik, fikih kuno, kita kuning klasik, itu diceritakan tato arwah kaangkui binatang, tato arwah kaangkui keben,
Anak apa menganggu kebon, lambut nika kebon apulong pak. Apulong sampean kira-kira bode sampean nanti mbi sapolo. Sampean nanti mbi sapolo. Papulong tahu sing mambina sampean. Bila papulong. Tahu tak tahu? Tak tahu orang bunda pada kepi. Iya kan? Bode sampai nata tangke sapolo, sampai tangke sapolo sampai sapolo orang papulong pas pesa. Bisa? Nggak bisa bro. Nah, untuk membedakan ditato. Nah, Andikna Haji Rawi HR misalnya halo Rawi umpama nah umpama oh Arya sapena Pak Denan oh tatuna D misal saumpama lo berarti seetato Arya Andikna oh peliarannya oh lemen mangken beda orang atato tanya ki congbo na Andikna siapa paham membeda orang atato tanya ki benar ya Andina siapa sing ngobu nah loh orang atato biasanya yobu saya ngobu siapa ya bosa pada di preman ya maju benar ke sana bener kan yobunya mana dua pada mosok jelas ada gunana Arya budena anak careta tahu saya partajo tak apa careta tahu saya par di luar kitab bodo orang tua ngecat bungkuk ngecat tembok naik cet telasana mare lasara ya cet anak nak dateng ngibe sepidol coret tembok na cat ngamuk orang tua cong bu nata ampun tuh coret Arya budi kena coret tahu benar ya wah no mau di kiri Pak Arya mending Pak tembok daripada bapak betul coret-coret aro benih kenangan coret-coret pak saya nggak sampean menandi anak saya pinter pernah kedua sampean nato betul na protes musalna pak Arya benih kenangan coret-coret beri buku gambar sampean todus pak jelas orang yang hidup di pelosok ngobu kabuduan maka nak semak kakiai oleh pen siap pintar siap dekat ulama siap dekat kiai alhamdulillah nomor 5 antos lu neng jam kon berempah 15 menit lagi nomor 5 wattujar bil khiyanah pedagang pengusaha yang khianat benyak tak benyak tempengan korange bede tak bede giliran bede tongkang boleh tak taremah bede tak bede tongkang situ ngawallah beda tongkang boleh karena tak kabut tak tarema mengolah undang-undang supaya cukup hanya 1 atau 2 aruannya mana khianat jelas ini naik sebut tongkang nggak apa pada peleh tahu rasa sayang Arya bungkona bisa masuk mobil so pajep saingan saya tak bisa masuk ya pengusaha besar tak bisa masuk khianat jelas tak jelas Arya banyak macam banyak dia bikin undang-undang supaya membeli undang-undang supaya dia yang bisa memonopoli perdagangannya mancor atuh dia buat hasil pokoknya dengan khianat tujar pedagang pengusaha apapun dia profesinya ketika dia khianat masuk neraka jahanam tanpa hisab hati kau lo perak mainga made pak saya akan mengatakan ya Allah demi Allah mare pada pak poteran menbodo orang poteran sekhianat ya Allah cek tuntut kaulah ya Allah pan mare pada pak ya Allah jelas pedagang khianat seala kodegeng saya ngocak bakso sape campur tapi saya beda tak beda orang ngadagang punya tak punya sekhianat tempengan orangnya punya tak punya tempengan orangnya punya selai tempengan orangnya mabudu saya boleh pas masuk akal surga dari dimma bu hoi selai khianat mabudu saya dari dimma masuk surga ayo coba dari dimma masuk surga
Oh nyabur, sudah nyabur-nyaburan juga. Yang keenam terakhir. Apa yang keenam? Ini al ulama bil hasad, ulama yang hasud, hasud. Beda nak ngodoh mulai dari pondok setan dateng cong bu naria penter bahasa Arab pelak yo arwah kiai menang poteo bu cong tak tahu apa cong gaya mari itu setan nak entar kasih dua boke nak anak bila ke tahu apa ke akhirnya saling maju banyak tak banyak kiai musuh kiai atau kar banyak tak banyak antar lembaga atau kar banyak tak banyak antar majelis atau kar banyak tak banyak antar pondok atau kar neraka tanpa hisab. Allah. Jangan merasa anda anak ustad, anak habib, anak kiai, swarga. Jangan dulu. Justru seorang ulama godaan setannya juga setan ulama. Bisa jadi ketika seorang dai, seorang ustad ketika dia mengajar, orang nangis, kiai nangis, bila agelo, terbawa semuanya. Setan masuk, buk namen khutbah, buk namen pidato, buk namen ceramah. Ada orang dengan kapi. Oh iya, sombong tak sombong? Selama dalam hatinya ada sifat sombong, selama ada sifat walaupun sedikit darah, sekecil aja dia ada sifat sombong dalam hatinya, haram masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sering saya ceritakan bagaimana itu iblis, ilmunya banyak, ada caretan orang lebih alim dari iblis, tak ada Pak Bu, sudah tak ada, sudah sampean cari putar balik dari masyriq ilal maghrib, dari barat timur, utara selatan, jelajahi seluruh bumi, cari orang yang lebih alim dari iblis, tidak ada makhluk Allah yang paling alim iblis. Bahkan iblis 60.000 tahun jadi guru malaikat. Iblis 120.000 tahun bodai swarga sebelum diusir, 120.000 tahun umur sampai berempa Bu Pak, 120 tahun tak ada Pak, ini 120.000 tahun bodai swarga, 60.000 tahun menjadi gurunya malaikat, 20.000 tahun jadi kepala malaikat mukarrab, 3.000 tahun iblis tawaf di arsy Allah tanpa henti. Muncul satu manusia, Allah ciptakan manusia yang belum sempat beribadah. Diriwayatkan tidak ada satu jengkal tanah di surga melainkan iblis sudah sujud. Lalu Allah ciptakan yang namanya manusia, iblis, Nabi Adam alaihissalam yang belum sempat beribadah baru diciptakan. Iblis dipanggil, membahas talango, iblis karena iblis. Iblis. Area engkau budak kebi manusia, areanya mana Adam, benar sujud. Apa dana iblis? Nakana bila ya, nakana bila. Puru tembuk, puru kira-kira bahasa seperti ini ada apa tidak di masyarakat? Banyak tak banyak? Orang tak itu gitu wah. Nah kan Nabi ya lamba bengkang, iya lamba bengkang. Kau lemah sama orang dia, buah dia Ali, saya lamba kene lamba bengkang luar dana. Lemon umur 4 tahun, 3 tahun bengkang lebur, memangken bengkang boh, macam-macam. Orang tak itu gitu wah mas. Saya ngocak anak-anak bila tak tahu apa-apa. Banyak tak banyak? Ya buru mau tahu apa? Saya ngocak suruh imam tak bisa. Suruh macet, kadang ada mata, kadang di kacamata, padahal tak bisa mah. Arwahnya mana orang som? Pada benit. Karena itu anak-anak bila ya Allah, oh tidak bisa ya Allah. Kau ciptakan aku dari api yang bercahaya, yang bergejolak. Dia dari tanah. Nabi Adam nih kan, mana Adam itu diambil dari adimil ard.
adimil ard, artinya tanah si coklat lah, tanah adimnya mana, maka disebut Adam, terbuat dari tanah. Manusia semua terbuat dari tanah. Bunda beb engkau rembi beb, iya tekala rembi dari tanah. Proses pembuatannya manusia itu 40 hari dalam rahim itu nutfah berupa mani. Mani yang ditembakkan oleh seorang suami tadi itu berdiam di rahimnya seorang ibu, seorang perempuan selama 40 hari. Setelah 40 hari Allah kirim malaikat muwakkal bil arham, malaikat yang mewakili rahim ngibe tanah. Malaikat nambi tanah ngalak. Dari di mangalak oh ngalak tanah talango, berarti orang luar matena talango. Bekto tanggal lagi berbodi orang talango matena beri sorbojo, berarti bekto tabur tanah ngalak dari sorbojo. Ini prosesnya biar tahu. Jadi ada malaikat muwakkal bil arham, malaikat yang mewakili rahim. Kalak tanah etabur, begitu etabur diadon pada tepung agak bejojon. Nah diadon teti alago segumpal darah 40 hari. Setelah 40 hari berubah menjadi daging 40 hari. Di situ bentuk beri mata na beri kopeng nga beri elong nga menopatan di elong. Nah itu beri apa ruang bakto aku bayi kopeng misalnya makna tak bisa dengar akhir kaset kopeng nga di ruang apa? Jelas kira-kira? 40 hari 40 kali telok berempat. Sisa sekolah. Hei, 40 kali telok 120 are bagi telok polo berempat 4 nah betul 4 bulan Allah kirim malaikat untuk meniupkan ruh dari ubun-ubun. Nah ditiup masuk ubun-ubun seret saya melak pertama mata penghelak pertama mangkana mata ruah anggota tubuh saya paling tua biasanya saya cepet rosak mata. Ayo biasa nomor berempat mata sudah rabun min plus silinder tabung apa tak karu-karuan bukan sudah jelas. Nah ditiupkannya ruh di situ ditetapkan umurnya, ditetapkan rizkinya, ditetapkan ajalnya, ditetapkan dia orang baik atau orang celaka, semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 10 hari guru akuli mana tojuk papat akuli pak arwah 4 bulan sapolo boleh tahu sampean jelas. Jadi manusia dari lo iblis tak anda ana khairun minhu ya Allah engkau yang lebih mulja lebih bagus dari Adam, engkau dari apoy arwah dari tanah kau tanda sujud ya Allah. Disitulah Allah murka hanya dengan satu kalimat aku lebih baik. Keluar benar ya rojim, hai yang terkutuk, yang terlempar dari rahmat Allah, keluar benar. Yosir keluar ke dunia. Lah bekto Yosir ya Allah baik aku terlaknat tak napa pun sudah terlanjur sudah pos kadung sudah oke. Tundah umurku, akhirkan umurku agar aku bisa mengganggu anak cucu Adam. Aku akan tarik dia ke neraka jahanam. La MUU gara-gara Nabi Adam iblis kalau dari surga iblis dendam akan digoda semua anak cucu Adam supaya bisa masuk ke neraka. Kata Allah silahkan, diberi izin oleh Allah silahkan kecuali yang bertakwa. Makanya dalam Al-Quran Allah atabu innamal khamru wal maisiru khamar narkoba judi wal azlamu wal ansabu nyambeli sebenarnya untuk Allah wal ansabu undian rijsun perbuatan jelek. Siapa sih ada bu? Allah perbuatan jelek min amali syaitan dari perbuatan setan. Berarti orangnya nom Arya pada bense, orang narkoba pada bense, orang nyabu pada bense.
Banyak. Oleh, itu mau ringan. Jelas? Jelas? Orang judi pada bense. Siapa sehat kamu? Jelas? Cinta dengan Allah? Apa katanya Allah? Qul qabala Muhammad kasata Jumat. In kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni nara kasengko Nabi Muhammad. Pertanyaan, cinta ke Allah? Berarti harus ikut siapa? Cinta sama Allah. Cinta sama Allah. Berarti harus ikut Nabi. Harus ikut Nabi. Judi, apakah itu jalannya Nabi? Berarti tinggal. Berarti judi jalannya setan. Mabuk jalannya Nabi. Benar, berarti jalannya tinggal. Sinden, nyawer jalannya Nabi. Berarti jalannya setan. Mereka buat TV. Jelas? Berarti tinggalkan. Undian, togel jalan Nabi. Berarti jalan tinggal. Pada orang main togel pada bense. Mamudu bese. Riba. Mamudu bese. Riba. Jualan Nabi. Jualan apa? Mampu ada orang ngotangnya 1 juta habis 200, berarti setan cetak ya pon cokop tak usahnya intinya ikuti Nabi Muhammad biar kita selamat dunia akhir. Tak usah malam-malam terus tak usah lakuna sobu kol berempah. Dengar, saya juga kol petok berarti saya monggo tinatulat. Kelas cukup sampai di sini. Manter manfaat, manter barokah. Lakuna kemana? Lakuna? Oh kali angkat. Talangu boleh bila? Bon nyosol. Pokoknya telangu lanjut. Basyarun lakal Dasar. Manter barokah, manter manfaat. Insyaallah kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba atau umat yang dicinta oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada akhirnya kita mendapatkan daripada syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, cuma demaan ceramah kangkui ate sambutan agabei kopeng kiroa agabei cetak doa mukhul ibadah, doa otak ke ibadah. Menbeda orang mulai pengajian sebelum doanya mana tak andi sambian saya ngocak ada doa. Ayo sama saya mulia.